Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maharani dengan NIM 230431100041 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya Madura. Saya di sini akan menjelaskan tentang problematika non-muslim yang hidup berdampingan dengan mayoritas muslim. Pertama-tama kita mulai dengan apa itu minoritas dan apa itu mayoritas. Kelompok minoritas adalah kelompok yang pengikutnya lebih sedikit dibandingkan kelompok lainnya. Sedangkan mayoritas adalah kelompok yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya. Umat Islam hidup di masa-masa sulit. Baru-baru ini, isu menegaskan dan mengklaim bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan dan umatnya tidak toleran. Anggapan di atas tidaklah benar, karena jika umat Islam memperoleh mayoritas di suatu daerah, maka minoritas non-muslim bisa leluasa beraktivitas. Toleransi sendiri artinya tidak saling mengganggu dalam menjalankan keyakinan masing-masing, tidak merasa berkuasa karena mayoritas, dan tidak juga merasa kasihan karena minoritas, baik jumlahnya minoritas maupun mayoritas. Hak untuk tetap hidup bersama, kita tidak bisa memaksa orang Batak menjadi orang Sunda menjadi orang Jawa, dan seterusnya. Islam menempatkan segalanya yang hidup sebagai warga negara di negara Islam, dan semuanya berhak atas perlakuan yang sama. Negara berkewajiban melindungi dan membela kehidupan, keyakinan, kebebasan beragama, kehormatan, dan harta benda non-muslim. Non-muslim ini disebut Al-Dhimmah. Al-Dhimmah secara bahasa adalah sekelompok golongan yang mengadakan perjanjian untuk menjadi bagian dan memiliki ikatan dengan suatu kelompok masyarakat yang dijaga dan dilindungi. Adapun hak-hak yang diperoleh non-muslim selama status tersebut, yaitu pertama, hak perlindungan atau keamanan yang mencangkup perlindungan terhadap segala bentuk penindasan dan ancaman terhadap mereka. Yang kedua, hak atas kebebasan beragama. Yang ketiga, hak untuk bekerja dan berusaha. Yang keempat, hak atas keamanan di hari tua dan kemiskinan. Dan yang kelima, adanya hak dan jabatan politik dalam pemerintahan. Selain hak-hak yang diperoleh, mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu sebagai hasil dari perjanjian yang disepakati bersama. Salah satunya jizyah adalah pajak yang dibayarkan non-muslim yang tinggal di Dar al-Islam kepada pemerintah Islam sebagai ungkapan kesetiaan mereka kepada pemerintah Islam. Yang berikutnya adalah komitmen terhadap konstitusi Islam, yaitu non-muslim berhak atas kebebasan beraktivitas sama dengan penduduk muslim lainnya, tetapi mereka juga terikat oleh kebebasan muslim lainnya. Jadi intinya, keragaman agama bukanlah masalah bagi Islam. Secara historis, Islam sangat toleran dan Islam menjunjung tinggi nilai-nilai universal, bahkan terhadap mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Islam mengajarkan kebebasan beragama, menghormati agama lain, dan hubungan persaudaraan dengan non-muslim. Kita sebagai umat Islam harus selalu menghargai keberagaman selagi umat non-muslim tersebut tidak mengganggu keharmonisan, mengajak kemaksiatan, dan menebarkan teror atau perang. Saya akan menyebutkan beberapa sikap yang harus kita sebagai umat Islam lakukan terhadap non-muslim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan mencela Tuhan-Tuhan agama lain. Yang kedua adalah berbuat baik, berlaku adil, dan menjaga batas-batas dalam pergaulan. Yang ketiga, meningkatkan rasa aman dalam penyebaran ajaran Islam. Sesungguhnya, ajaran Islam tidak pernah membebaskan dari tanggung jawab dalam segala hal. Etika yang tinggi dan sopan santun terhadap non-muslim merupakan hal yang penting bagi kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mematuhi tata krama yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjaga toleransi beragama tanpa kehilangan identitas kita sebagai muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.